Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung umat Islam pada Selasa 28 Oktober untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini buntut dari ijazah Gibran dan Jokowi yang dinilai bermasalah. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah mengungkit proses pencalonan Gibran yang dinilai cacat konstitusi. Seperti telah diketahui, Gibran dapat mencalonkan diri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah karena dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres. Ia menuding ada manipulasi usia dan pelanggaran administrasi dalam proses tersebut. Tidak hanya soal pencalonan, Rizal juga menyoroti keabsahan ijazah Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut dokumen tersebut tidak sah dan menyamakan kasusnya dengan sang ayah, Joko Widodo. Dalam orasinya, Rizal mendesak agar Jokowi diadili atas dugaan penggunaan ijazah palsu dan Gibran dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Sejumlah orator ikut meramaikan mimbar bebas aksi ini, di antaranya ahli digital forensik Rismon Sianipar hingga terpidana ujaran kebencian Alfian Tanjung. Sebelumnya, Joko Widodo membantah dengan menegaskan bahwa Gibran benar-benar bersekolah dan lulus secara sah dari Orchid Park Secondary School. Selain Rismon, Subhan Palal juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait riwayat pendidikan Gibran di Orchard Park Secondary School, Singapura. Gugatan itu mempermasalahkan latar pendidikan Gibran yang bukan berasal dari sekolah dalam negeri. Jokowi pun menyatakan keheranannya atas polemik yang terus menerpa ijazah dirinya dan putranya. Ia bahkan menyebut kemungkinan ijazah cucunya dan Jan Etes juga akan dipersoalkan. Hutang-hutang tidak dibayar sendiri. Ini loh. Dan yang kami ingatkan lagi, jangan lalai. Siapa yang harus dihukum? Yang pertama, Jokowi. Saya, kalau Bapak Ibu menyimak channel saya sudah mengumumkan Jokowi. Termul nih yang sekarang kita yang ngancam-ngancam bubarin, tangkap dia. Ya, teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI. Jokowi, kami tahu Anda putusan PKI. Mak bapak lu gua tahu, tapi memang menyebut kamu PKI membuat alasan saya dipenjara 4 tahun penjara. Oh, bersama Anies, harapan untuk Indonesia Raya. Kita perlu solusi, jangan berdebat lagi. Semua orang sudah tahu bahwa negeri siap. Kenapa tidak berkutik ketika keadaan seperti ini? Ternyata mereka paham bahwa Jokowi hanya menguasai Solo ini diawalin dari KPU Solo pada waktu dia menjadi wali kota. Jadi persyaratan mendaftar ke KPU itu cukup fotokopi dan dilegalisir. Jadi kalian pernah jadi anggota DPRD, DPR, hutang-hutang tidak dibayar sendiri. Ini loh. Kenalkan, saya seorang rakyat jelata, Rismon Sianipar, dari sebuah kota Baligi, kota kecil, tetapi itulah ya, saya aktivis dadakan ini tidak seperti teman-teman semua, karena memang sebenarnya saya tidak ada kesengajaan untuk menceburkan diri ke sini dalam aktivitas ini, dan semua sampai detik ini adalah biaya sendiri, semua kita biaya sendiri. Perjalanan kami juga biaya sendiri. Jadi inilah perjuangan kita. Tadi kami sudah ke Colomadu, ya, melihat betapa megahnya, luasnya 12.000 meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi. Total biaya 204 miliar. Padahal yang kita tuntut hanyalah beliau untuk secara jujur, kalau memang ada ijazahnya tampilkan ke rakyat. Kalau tidak ada, ya minta maaf, minta ampun pada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun.
Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung umat Islam pada Selasa 28 Oktober untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini buntut dari ijazah Gibran dan Jokowi yang dinilai bermasalah. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah mengungkit proses pencalonan Gibran yang dinilai cacat konstitusi. Seperti telah diketahui, Gibran dapat mencalonkan diri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran sebagai Cawapres tidak sah karena dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres. Ia menuding ada manipulasi usia dan pelanggaran administrasi dalam proses tersebut. Tidak hanya soal pencalonan, Rizal juga menyoroti keabsahan ijazah Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut dokumen tersebut tidak sah dan menyamakan kasusnya dengan sang ayah, Joko Widodo. Dalam orasinya, Rizal mendesak agar Jokowi diadili atas dugaan penggunaan ijazah palsu dan Gibran dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Sejumlah orator ikut meramaikan mimbar bebas aksi ini, di antaranya ahli digital forensik Rismon Sianipar hingga terpidana ujaran kebencian Alfian Tanjung. Sebelumnya, Joko Widodo membantah dengan menegaskan bahwa Gibran benar-benar bersekolah dan lulus secara sah dari Orchid Park Secondary School. Selain Rismon, Subhan Palal juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait riwayat pendidikan Gibran di Orchard Park Secondary School, Singapura. Gugatan itu mempermasalahkan latar pendidikan Gibran yang bukan berasal dari sekolah dalam negeri. Jokowi pun menyatakan keheranannya atas polemik yang terus menerpa ijazah dirinya dan putranya. Ia bahkan menyebut kemungkinan ijazah cucunya dan Jan Etes juga akan dipersoalkan. Utang-utang tidak dibayar sendiri. Ini loh. Dan yang kami ingatkan lagi, jangan lalai. Siapa yang harus dihukum? Yang pertama, Jokowi. Saya, kalau Bapak Ibu menyimak channel saya sudah mengumumkan Jokowi. Termul nih yang sekarang kita yang ngancam-ngancam bubarin, tangkap dia. Ya, teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI. Jokowi, kami tahu Anda putusan PKI. Mak bapak lu gua tahu, tapi memang menyebut kamu PKI membuat alasan saya dipenjara 4 tahun penjara. Bowo bersama Anies, harapan untuk Indonesia Raya. Kita perlu solusi, jangan berdebat lagi. Semua orang sudah tahu bahwa negeri Kenapa tidak berkutik ketika keadaan seperti ini? Ternyata mereka paham bahwa Jokowi hanya menguasai Solo ini diawalin dari KPU Solo pada waktu dia menjadi wali kota. Jadi persyaratan mendaftar ke KPU itu cukup fotokopi dan dilegalisir. Jadi kalian pernah jadi anggota DPRD, DPR. Utang-utang tidak dibayar sendiri. Ini loh. Kenalkan, saya seorang rakyat jelata, Rismon Janipar, dari sebuah kota Baligi, kota kecil. Tetapi itulah ya, saya aktivis dadakan ini tidak seperti teman-teman semua, karena memang sebenarnya saya tidak ada kesengajaan untuk menceburkan diri ke sini dalam aktivitas ini. Dan semua sampai detik ini adalah biaya sendiri. Semua kita biaya sendiri. Perjalanan kami juga biaya sendiri. Jadi inilah perjuangan kita. Tadi kami sudah ke Colomadu, ya, melihat betapa megahnya, luasnya 12.000 meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi. Total biaya 204 miliar. Padahal yang kita tuntut hanyalah beliau untuk secara jujur, kalau memang ada ijazahnya tampilkan ke rakyat. Kalau tidak ada, ya minta maaf, minta ampun pada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun.
Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung umat Islam pada Selasa 28 Oktober untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini buntut dari ijazah Gibran dan Jokowi yang dinilai bermasalah. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah mengungkit proses pencalonan Gibran yang dinilai cacat konstitusi. Seperti telah diketahui, Gibran dapat mencalonkan diri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran sebagai Cawapres tidak sah karena dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres. Ia menuding ada manipulasi usia dan pelanggaran administrasi dalam proses tersebut. Tidak hanya soal pencalonan, Rizal juga menyoroti keabsahan ijazah Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut dokumen tersebut tidak sah dan menyamakan kasusnya dengan sang ayah, Joko Widodo. Dalam orasinya, Rizal mendesak agar Jokowi diadili atas dugaan penggunaan ijazah palsu dan Gibran dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Sejumlah orator ikut meramaikan mimbar bebas aksi ini, di antaranya ahli digital forensik Rismon Sianipar hingga terpidana ujaran kebencian Alfian Tanjung. Sebelumnya, Joko Widodo membantah dengan menegaskan bahwa Gibran benar-benar bersekolah dan lulus secara sah dari Orchid Park Secondary School. Selain Rismon, Subhan Palal juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait riwayat pendidikan Gibran di Orchard Park Secondary School, Singapura. Gugatan itu mempermasalahkan latar pendidikan Gibran yang bukan berasal dari sekolah dalam negeri. Jokowi pun menyatakan keheranannya atas polemik yang terus menerpa ijazah dirinya dan putranya. Ia bahkan menyebut kemungkinan ijazah cucunya dan Jan Etes juga akan dipersoalkan. Hutang-hutang biar bayar sendiri. Ini loh. Dan yang kami ingatkan lagi, jangan lalai. Siapa yang harus dihukum? Yang pertama, Jokowi. Saya, kalau Bapak Ibu menyimak channel saya sudah mengumumkan Jokowi. Termul nih yang sekarang kita yang ngancam-ngancam bubarin, tangkap dia. Ya, teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI. Jokowi, kami tahu Anda putusan PKI. Mak bapak lu gua tahu, tapi memang menyebut kamu PKI, membuat alasan saya di penjara 4 tahun penjara. Bowo bersama Anies, harapan untuk Indonesia Raya. Kita perlu solusi, jangan berdebat lagi. Semua orang sudah tahu bahwa negeri Kenapa tidak berkutik ketika keadaan seperti ini? Ternyata mereka paham bahwa Jokowi hanya menguasai Solo ini diawalin dari KPU Solo pada waktu dia menjadi wali kota. Jadi persyaratan mendaftar ke KPU itu cukup fotokopi dan dilegalisir. Jadi kalau yang pernah jadi anggota DPRD, DPR, hutang-hutang biar bayar sendiri. Ini loh. Kenalkan, saya seorang rakyat jelata, Rismon Janipar, dari sebuah kota Baligi, kota kecil. Tetapi itulah ya, saya aktivis dadakan ini tidak seperti teman-teman semua, karena memang sebenarnya saya tidak ada kesengajaan untuk menceburkan diri ke sini dalam aktivitas ini. Dan semua sampai detik ini adalah biaya sendiri. Semua kita biaya sendiri. Perjalanan kami juga biaya sendiri. Jadi inilah perjuangan kita. Tadi kami sudah ke Colomadu, ya, melihat betapa megahnya, luasnya 12.000 meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi. Total biaya 204 miliar. Padahal yang kita tuntut hanyalah beliau untuk secara jujur, kalau memang ada ijazahnya tampilkan ke rakyat. Kalau tidak ada, ya minta maaf, minta ampun pada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun.
Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung umat Islam pada Selasa 28 Oktober untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini buntut dari ijazah Gibran dan Jokowi yang dinilai bermasalah. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah mengungkit proses pencalonan Gibran yang dinilai cacat konstitusi. Seperti telah diketahui, Gibran dapat mencalonkan diri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran sebagai Cawapres tidak sah karena dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres. Ia menuding ada manipulasi usia dan pelanggaran administrasi dalam proses tersebut. Tidak hanya soal pencalonan, Rizal juga menyoroti keabsahan ijazah Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut dokumen tersebut tidak sah dan menyamakan kasusnya dengan sang ayah, Joko Widodo. Dalam orasinya, Rizal mendesak agar Jokowi diadili atas dugaan penggunaan ijazah palsu dan Gibran dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Sejumlah orator ikut meramaikan mimbar bebas aksi ini, di antaranya ahli digital forensik Rismon Sianipar hingga terpidana ujaran kebencian Alfian Tanjung. Sebelumnya, Joko Widodo membantah dengan menegaskan bahwa Gibran benar-benar bersekolah dan lulus secara sah dari Orchid Park Secondary School. Selain Rismon, Subhan Palal juga mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait riwayat pendidikan Gibran di Orchard Park Secondary School, Singapura. Gugatan itu mempermasalahkan latar pendidikan Gibran yang bukan berasal dari sekolah dalam negeri. Jokowi pun menyatakan keheranannya atas polemik yang terus menerpa ijazah dirinya dan putranya. Ia bahkan menyebut kemungkinan ijazah cucunya dan Jan Etes juga akan dipersoalkan. Ini loh, dan yang kami ingatkan lagi, jangan lalai. Siapa yang harus dihukum? Yang pertama, Jokowi. Saya, kalau Bapak Ibu menyimak channel saya sudah mengumumkan Jokowi. Termul nih yang sekarang kita yang ngancam-ngancam bubarin, tangkap dia. Ya, teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI. Jokowi, kami tahu Anda putusan PKI. Mak bapak lu gua tahu, tapi memang menyebut kamu PKI membuat 4 tahun penjara. Bowo bersama Anies, harapan untuk Indonesia Raya. Kita perlu solusi, jangan berdebat lagi. Semua orang sudah tahu bahwa negeri siap. Kenapa tidak berkutik ketika keadaan seperti ini? Ternyata mereka paham bahwa Jokowi hanya menguasai Solo ini diawali dari KPU Solo pada waktu dia menjadi wali kota. Jadi persyaratan mendaftar ke KPU itu cukup fotokopi. Jadi kalian pernah jadi kota DPR, hutang-hutang itu tidak dibayar sendiri. Ini loh. Kenalkan, saya seorang rakyat jelata, Rismon Janipar, dari sebuah kota Baligi, kota kecil. Tetapi itulah ya, saya aktivis dadakan ini tidak seperti teman-teman semua, karena memang sebenarnya saya tidak ada kesengajaan untuk menceburkan diri ke sini dalam aktivitas ini. Dan semua sampai detik ini adalah biaya sendiri. Semua kita biaya sendiri, kami juga biaya sendiri. Jadi inilah perjuangan kita. Tadi kami sudah ke Colomadu, ya, melihat betapa megahnya, luasnya, meter lahan dari Jokowi. Total biaya 204 miliar. Padahal yang kita tuntut hanyalah beliau untuk secara jujur tampilkan ke rakyat. Kalau tidak, minta ampun pada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun. Anda sedang News Update bersama saya Rima Anggi. Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung umat Islam pada Selasa 28 Oktober
untuk mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini buntut dari ijazah Gibran dan Jokowi yang dinilai bermasalah. Wakil Arizal Fadil proses pencalonan Gibran yang dinilai cacat konstitusi. Seperti telah diketahui, Gibran dapat mencalonkan diri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah karena dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres. Ia menuding ada manipulasi usia dan pelanggaran administrasi dalam proses tersebut. Tidak hanya soal pencalonan, Rizal juga menyoroti keabsahan ijazah Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Dokumen tersebut tidak sah dan menyamakan kasusnya dengan sang ayah Joko Widodo. Orasinya, Rizal mendesak agar Jokowi diadili atas dugaan palsu dan Gibran dimakzulkan dari jabatan sebagai wakil. Sejumlah orator ikut meramaikan mimbar bebas akarnya ahli forensik Rismon Sianipar pidana ujaran Fian Tanjung. Sebelumnya, Joko Widodo membantah dengan menegaskan bahwa Gibran benar-benar bersekolah dan lulus secara sah dari Orchid Park Secondary. Selain Rismon, Subhan Palal juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait riwayat pendidikan Gibran di Orchard Park Secondary School, Singapura. Gugatan itu mempermasalahkan latar pendidikan Gibran yang bukan berasal dari sekolah dalam negeri. Jokowi menyatakan keheranannya atas polemik yang terus menerpa ijazah dirinya dan putranya. Ia bahkan menyebut kemungkinan ijazah cucunya dan Jan Etes juga akan dipersoalkan. Utang-utang itu tidak ini loh. Dan jangan lalai. Siapa yang harus dihukum? Yang pertama Jokowi. Saya kalau Bapak Ibu menyimak mengumumkan Jokowi yang sekarang ini kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI. Jokowi, kami tahu Anda putusan PKI. Mak bapak lu gua tahu, tapi memang menyebut kamu PKI membuat alasan saya di penjara 4 tahun penjara. Bowo bersama Anies, harapan untuk Indonesia Raya. Kita perlu solusi, jangan berdebat lagi. Semua orang sudah tahu bahwa negeri Siap. Kenapa tidak berkutik ketika keadaan seperti ini? Ternyata mereka paham Jokowi hanya menguasai Solo ini diawalin dari KPU Solo pada waktu dia menjadi wali kota. Jadi persyaratan mendaftar ke KPU itu cukup fotokopi dan dilegalisir. Yang pernah jadi DPRD, DPR, saya sendiri. Ini Kenalkan rakyat jelata, Rismon Sianipar dari sebuah kota Baligi. Itulah ya, saya aktivis dadakan ini tidak seperti teman-teman semua, karena memang sebenarnya saya tidak ada kesengajaan untuk menceburkan diri ke sini dalam aktivitas ini. Dan semua sampai detik ini adalah biaya sendiri. Semua kita biaya sendiri. Perjalanan kami juga biaya sendiri. Jadi inilah perjuangan kita. Tadi kami sudah ke Colomadu ya, melihat betapa megahnya, luasnya 12.000 meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi. Total biaya 4 miliar. Padahal yang kita tuntut hanyalah beli untuk secara jujur. Kalau memang ada ijazahnya, tampilkan ke rakyat. Kalau tidak ada, ya minta maaf, minta ampun pada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung umat Islam pada Selasa 28 Oktober untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini buntut dari ijazah Gibran dan Jokowi yang dinilai bermasalah.
Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah mengungkit proses pencalonan Gibran yang dinilai cacat konstitusi. Seperti telah diketahui, Gibran dapat mencalonkan diri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah karena dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres. Ia menuding ada manipulasi usia dan pelanggaran administrasi dalam proses tersebut. Tidak hanya soal pencalonan, Rizal juga menyoroti keabsahan ijazah Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut dokumen tersebut tidak sah dan menyamakan kasusnya dengan sang ayah, Joko Widodo. Dalam orasinya, Rizal mendesak agar Jokowi diadili atas dugaan penggunaan ijazah palsu dan Gibran dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Sejumlah orator ikut meramaikan mimbar bebas aksi ini, di antaranya ahli digital forensik Rismon Sianipar hingga terpidana ujaran kebencian Alfian Tanjung. Sebelumnya, Joko Widodo membantah dengan menegaskan bahwa Gibran benar-benar bersekolah dan lulus secara sah dari Orchid Park Secondary School. Selain Rismon, Subhan Palal juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait riwayat pendidikan Gibran di Orchard Park Secondary School, Singapura. Gugatan itu mempermasalahkan latar pendidikan Gibran yang bukan berasal dari sekolah dalam negeri. Jokowi pun menyatakan keheranannya atas polemik yang terus menerpa ijazah dirinya dan putranya. Ia bahkan menyebut kemungkinan ijazah cucunya dan Jan Etes juga akan dipersoalkan. Hutang-hutang tidak dibayar sendiri. Ini loh. Dan yang kami ingatkan lagi, jangan lalai. Siapa yang harus dihukum? Yang pertama, Jokowi. Saya, kalau Bapak Ibu menyimak channel saya, sudah mengumumkan termul nih yang sekarang kita yang ngancam-ngancam bubar, tangkap dia. Ya, teman-teman Laskar yang nggak pernah takut dengan antek-antek, tahu alasan PKI, tahu PKI membuat alasan saya bicara Pak Prabowo bersama harapan untuk Indonesia. Kita jangan lagi orang sudah tahu buat kenapa berpolitik ketika keadaan seperti ini? Hanya menguasai Solo ini diawalin dari KU Solo waktu dia menjadi wali kota. Jadi persyaratan mendaftar KPU itu cukup tidak sih. Jadi kalian pernah jadi DPR bukan bayar sendiri. Ini loh. Dan Kenalkan, saya seorang rakyat jelata dari dari sebuah kota Baligik, tetapi ya saya aktivis tidak seperti teman semua, karena memang sebenarnya saya tidak ada kesengajaan untuk ke sini dalam aktivis ini, dan semua detik ini biaya sendiri, semua kita biaya sendiri, kami juga biaya sendiri. Jadi inilah perjuangan kami ya, melihat apa megahnya luasnya 12.000 dari rakyat Jokowi, biaya 204, padahal yang kita tuntut hanyalah cara kalau memang ada ijazahnya tampil ke rakyat, minta ampun pada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun. Anda sedang menyaksikan bersama saya. Orang menggelar aksi di depan gedung Islam pada Selasa 8 Oktober memakzul Presiden Gibran Rakabuming mengadili mantan Presiden Halidin dan Jokowi yang dinilai bermasalah. Wakil Ketua
TPU Al-Fadilah mengungkit proses pencalonan yang dinilai cacat konstitusi. Seperti telah diketahui dapat mencalon adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia capres-cawapres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah karena dilakukan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia. Ia ada manipulasi usia dan administrasi dalam proses. Tidak hanya pencalonan, Rizal keabsahan ijazah Gibran sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut dokumen tersebut tidak sah dan menyambutnya dengan sang ayah Joko Widodo. Dalam orasinya, Rizal mendesak agar Jokowi diadili atas palsu dan diberhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden. Atau ramaikan mimbar bebas aksi ini, diantaranya Asmon Sianipar hingga terpidana Alfian Tanjung. Sebelumnya Widodo membahas dengan menegaskan benar-benar bersekolah secara dari Orchid Park Kendari. Selain Rismon, Sual juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terkait riwayat pendidikan di Orchid dari Singapura. Gugatan itu mempersalahkan yang bukan belah dalam negeri. Joko menyatakan atas polemik yang terus menerpa ijazah dirinya dan putranya, menyebut kemungkinan ijazah cucunya dan tes juga akan dipersoalkan. Dan laki siapa yang harus dihukum? Yang pertama Jokowi. Channel saya tes Jokowi. Kita yang ngancam bubarin, tangkap dia. Ya teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI. Kalau tahu Anda putusan PKI, Bapak lu tahu menyebut kamu PKI membuat bicara Pak bersama harapan untuk Indonesia. Kita jangan berdebat lagi. Semua orang sudah tahu bahwa negeri tidak berkutik ketika keadaan seperti ini. Ternyata mereka paham bahwa Jokowi hanya menguasai Solo ini diawalin dari KPU Solo pada waktu dia menjadi wali kota. Jadi persyaratan mendaftar itu cukup dan dilegalisir. Jadi kalian yang pernah jadi anggota DPRD, DPR, utang-utang tidak bayar sendiri. Dan Saya seorang rakyat Rismon dari sebuah kota Baligi, kota kecil. Ya, saya aktivis dadakan ini tidak seperti teman-teman karena saya sengaja untuk di kesini dalam aktivis semua sampai detik ini adalah biaya sendiri, semua kita biaya sendiri, perjalanan kami juga sendiri. Jadi tadi kami belum ya melihat betapa megahnya 12.000 miliar tahan untuk Pak Jokowi. Total biaya 204 miliar. Kita tuntut untuk secara kalau memang ada ijazahnya tampil rakyat. Kalau tidak ada ya maaf, minta ampun kepada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun. Anda sedang menyaksikan update bersama saya Rima Anggi. Sejumlah orang menggelar aksi di gedung Selasa Oktober untuk memakzulkan
Wakil Presiden Gibran Raka dan mengadili pres. Hal ini dibutuhkan dari Gibran dan Jokowi yang dinilai. Wakil Ketua TPU Rizal Fadilah mengungkit proses pencalonan Gibran yang dinilai catur. Setelah diketahui, Gibran dapat mencalonkan diri setelah adanya konstitusi mengenai batas usia capres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran sebagai tidak sah karena dilakukan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas capres cawapres. Ada manipulasi dan politisasi dalam tes tersebut. Tidak hanya pencalonan, Rizal juga menyoroti keabsahan jasa yang mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut dokumen tersebut tidak sah dan menyamakannya dengan sang ayah Joko Widodo. Rizal agar Jokowi diadili atas tuduhan penggunaan isu dan Gibran mengusulkannya sebagai wakil presiden. Sejumlah orator meramaikan mimbar bebas aksi, ahli digital forensik Rismon Sianipar hingga terpidana ujaran kebencian. Sebelumnya bantah dengan bersekolah secara Orchid Park Secondary School. Mon juga menganggap pusat di order itu bukan masyarakat putra najunya kan. Ingatkan sama channel saya sudah mengumumkan Jokowi termul nih yang sekarang kita yang ngancam-ngancam bubarin, tangkap dia. Ya teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI. Jokowi, kami tahu Anda putusan PKI. Mak bapak lu gua tahu, tapi memang menyebut kamu PKI membuat alasan saya di penjara 4 tahun penjara. Bowo bersama Anies, harapan untuk Indonesia Raya. Kita perlu solusi, jangan berdebat lagi. Semua orang sudah tahu bahwa negeri Siap. Kenapa tidak berkutik ketika keadaan seperti ini? Ternyata mereka paham bahwa Jokowi hanya menguasai Solo ini diawalin dari KPU Solo pada waktu dia menjadi wali kota. Jadi persyaratan KPU itu cukup fotokopi dan dilegalisir. Jadi kalian pernah jadi anggota DPR, utang-utang ini loh. Karena orang rakyat jelata dari sebuah kota Baligi, kota kecil, tetapi itu ya saya aktivis dadakan ini tidak seperti teman-teman semua, karena saya bukan diri dalam aktivitas ini, dan sampai detik ini dia semua diri kami juga biaya diri. Perjuangan kita tadi kami sudah ke Culuman ya. Apa mebnya luasnya 12.000 meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi. Biaya 104 miliar. Padahal yang kita tuntut hanyalah beliau. Saya jujur, kalau memang ada ijazahnya tampilkan, kalau tidak ada yang minta maaf, minta ampun pada rakyat, menipu rakyat mas 10 tahun. Sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Sejumlah orang menggelar gedung umat Islam pada Selasa 28 Oktober untuk memakzulkan wakil presiden dan mengadili mantan presiden Joko Widodo dari ijazah Gibran dan Jokowi yang dinilai. Wakil Ketua TPU Rizal Fadilah memproses pencalonan Gibran yang dinilai cacat konstitusi. Seperti tak diketahui, Gibran mencalonkan diri adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia capres-cawapres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran sebagai tidak sah karena dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi batas usia minimal capres. Ia menuding ada manipulasi usia dan pelanggaran proses tersebut. Soal Rizal juga menyoroti keabsahan jasa Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut dokumen tersebut tidak sah
dan menyiapkan kasus dengan sang ayah Joko Widodo. Orasinya Rizal desak agar Jokowi diajukan pengguna palsu dan Gibran dimakzulkan dari jabatan wakil presiden. Sejumlah orator ikut meramaikan bas aksi ini, di antara forensik Rismon Sianipar hingga terpidana Alfian. Sebelumnya, Joko Widodo menegaskan bahwa benar sekolah dan cara dari school. Selain Rismon, Subhan Palang juga mengajukan gugatan ke Jakarta Pusat terkait riwayat pendidik Orchard School Singapura. Gugatan itu mempendidikan Gibran yang bukan sekolah dalam negeri. Jokowi pun menyatakan keheranannya atas polemik yang terus menerapnya dan ia bahkan menyebut kemungkinan ijazah dan ETS juga akan dipersoalkan. Hutang-hutang itu tidak bayar. Dan kami ingatkan lagi yang perlu kalau Bapak Ibu menyimak channel saya sudah mengumumkan Jokowi yang sekarang kita yang ngancam-ngancam bubarin tangkap ya teman-teman nggak pernah takut dengan antek PKI. Jokowi kami tahu Anda putusan PKI. Bapak lu buat tahu tapi memang menyebut kamu PKI alasan saya di penjara Pak bersama Anies. Harapan untuk Indonesia Raya. Kita bersolusi berdebat berat lagi. Semua negeri kenapa tidak berpikir ketika keadaan seperti ini? Mereka hanya menguasai Solo ini diawali dari Peruso pada waktu dia menjadi wali kota. Jadi syaratan daftar KPU jadi kalian pernah jadi ketua PN utang-utang bayar sendiri. Ini loh. Saya seorang rakyat jelata, Chris Janipar dari sebuah kota Baligi, kota kecil, tapi itulah ya aktivis dasar ini tidak seperti teman-teman semua, karena memang sebenarnya saya tidak enggan untuk menceburkan diri ke sini dalam aktivitas ini. Semua sampai detik ini adalah biaya sendiri, biaya sendiri. Perjalanan kami juga biaya sendiri. Inilah kami sudah belum madu. Betapa megahnya luas meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi. Total dia 1,4 miliar. Padahal yang kita tuntutlah beliau untuk secara kalau memang ada masuk. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung umat Islam pada Selasa 28 Oktober untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini buntut dari ijazah Gibran dan Jokowi yang dinilai bermasalah. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah mengungkit proses pencalonan Gibran yang dinilai cacat konstitusi. Seperti telah diketahui, Gibran dapat mencalonkan diri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran sebagai Cawapres tidak sah karena dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres. Ia menuding ada manipulasi usia dan pelanggaran administrasi dalam proses tersebut. Tidak hanya soal pencalonan, Rizal juga menyoroti keabsahan ijazah Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut dokumen tersebut tidak sah dan menyamakan kasusnya dengan sang ayah, Joko Widodo. Dalam orasinya, Rizal mendesak agar Jokowi diadili atas dugaan penggunaan ijazah palsu dan Gibran dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Sejumlah orator ikut meramaikan mimbar bebas aksi ini, di antaranya ahli digital forensik Rismon Sianipar hingga terpidana ujaran kebencian Alfian Tanjung. Sebelumnya, Joko Widodo membantah dengan menegaskan bahwa Gibran benar-benar bersekolah dan lulus secara sah dari Orchid Park Secondary School. Selain Rismon, Subhan Palal juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait riwayat pendidikan Gibran di Orchard Park Secondary School, Singapura. Gugatan itu mempermasalahkan latar pendidikan Gibran yang bukan berasal dari sekolah dalam negeri. Jokowi pun menyatakan keheranannya atas polemik yang terus menerpa ijazah dirinya dan putranya. Ia bahkan menyebut kemungkinan ijazah cucunya dan Jan Etes juga akan dipersoalkan. Hutang-hutang tidak dibayar sendiri. Ini loh. Dan yang kami ingatkan lagi, jangan lalai. Siapa yang harus dihukum? Yang pertama, Jokowi. Saya, kalau Bapak Ibu menyimak channel saya sudah mengumumkan Jokowi. Termul nih yang sekarang kita yang ngancam-ngancam bubarin, tangkap dia. Ya, teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI. Jokowi, kami tahu Anda putusan PKI. Mak bapak lu gua tahu, tapi memang menyebut kamu PKI, membuat alasan saya di penjara 4 tahun penjara. Bowo bersama Anies, harapan untuk Indonesia Raya. Kita perlu solusi, jangan berdebat lagi. Semua orang sudah tahu bahwa negeri Kenapa tidak berkutik ketika keadaan seperti ini? Ternyata mereka paham bahwa Jokowi hanya menguasai Solo ini diawalin dari KPU Solo pada waktu dia menjadi wali kota. Jadi persyaratan mendaftar ke KPU itu cukup fotokopi dan dilegalisir. Jadi kalian pernah jadi anggota DPRD, DPR. Hutang-hutang tidak dibayar sendiri. Ini loh. Kenalkan, saya seorang rakyat jelata, Rismon Janipar, dari sebuah kota Baligi, kota kecil. Tetapi itulah ya, saya aktivis dadakan ini tidak seperti teman-teman semua, karena memang sebenarnya saya tidak ada kesengajaan untuk menceburkan diri ke sini dalam aktivitas ini. Dan semua sampai detik ini adalah biaya sendiri. Semua kita biaya sendiri. Perjalanan kami juga biaya sendiri. Jadi inilah perjuangan kita. Tadi kami sudah ke Colomadu ya, melihat betapa megahnya, luasnya 12.000 meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi. Total biaya 204 miliar. Padahal yang kita tuntut hanyalah beliau untuk secara jujur, kalau memang ada ijazahnya tampilkan ke rakyat. Kalau tidak ada, ya minta maaf, minta ampun pada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung umat Islam pada Selasa 28 Oktober untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini buntut dari ijazah Gibran dan Jokowi yang dinilai bermasalah. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah mengungkit proses pencalonan Gibran yang dinilai cacat konstitusi. Seperti telah diketahui, Gibran dapat mencalonkan diri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran sebagai Cawapres tidak sah karena dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres. Ia menuding ada manipulasi usia dan pelanggaran administrasi dalam proses tersebut. Tidak hanya soal pencalonan, Rizal juga menyoroti keabsahan ijazah Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut dokumen tersebut tidak sah dan menyamakan kasusnya dengan sang ayah, Joko Widodo. Dalam orasinya, Rizal mendesak agar Jokowi diadili atas dugaan penggunaan ijazah palsu dan Gibran dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Sejumlah orator ikut meramaikan mimbar bebas aksi ini, di antaranya ahli digital forensik Rismon Sianipar hingga terpidana ujaran kebencian Alfian Tanjung.
Sebelumnya, Joko Widodo membantah dengan menegaskan bahwa Gibran benar-benar bersekolah dan lulus secara sah dari Orchid Park Secondary School. Selain Rismon, Subhan Palal juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait riwayat pendidikan Gibran di Orchard Park Secondary School, Singapura. Gugatan itu mempermasalahkan latar pendidikan Gibran yang bukan berasal dari sekolah dalam negeri. Jokowi pun menyatakan keheranannya atas polemik yang terus menerpa ijazah dirinya dan putranya. Ia bahkan menyebut kemungkinan ijazah cucunya dan Jan Etes juga akan dipersoalkan. Hutang-hutang itu tidak dibayar sendiri. Ini loh. Dan yang kami ingatkan lagi, jangan lalai. Siapa yang harus dihukum? Yang pertama, Jokowi. Saya, kalau Bapak Ibu menyimak channel saya sudah mengumumkan Jokowi. Termul nih yang sekarang kita yang ngancam-ngancam bubarin, tangkap dia. Ya teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI. Jokowi, kami tahu Anda putusan PKI. Mak bapak lu gua tahu, tapi memang menyebut kamu PKI, membuat alasan saya di penjara 4 tahun penjara. Prabowo bersama Anies, harapan untuk Indonesia Raya. Bersolusi, jangan lagi. Semua orang tahu, gua negeri. Siap, ketika keadaan seperti ini, ternyata bahwa Jokowi hanya menguasai Solo ini diawalin KPU pada waktu dia wakil jadi kota. Jadi persyaratan mendaftar KPU itu fotonya jadi legalisir. Jika kota DPRD, DPR. Hutang-hutang itu tidak dibayar sendiri. Ini loh. Kenalkan, saya seorang rakyat Rismon Janipar dari kota Baligi, kota kecil. Tetapi itulah saya aktivis dadakan ini tidak seperti teman-teman semua, karena memang sebenarnya saya tidak ada kesengajaan di sini dalam aktivitas ini, dan semua ini adalah diri semua biaya sendiri, perjalanan kami juga biaya sendiri. Jadi dengan kita tadi kami sudah melihat apa megahnya, luasnya 12.000 meter lah untuk Pak Jokowi. Biaya 204, padahal yang kita tuntut hanyalah memang ada tampil, kalau tidak ada ya minta maaf, minta kiat yang telah menipu rakyat selama Sedang menyaksikan live news update bersama saya Rima Anggi. Sejumlah orang mengungsi di depan gedung umat Islam pada Selasa 2 Oktober untuk memakzulkan wakil presiden Miraka dan mengadili mantan Jokowi. Jadi butuh dari ijazah Gibran dan Jokowi yang dinilai bermasalah. Wakil Ketua TPU Rizal Fadilah mengungkit calonan Gibran yang dinilai cacat konstitusi. Seperti telah diketahui, Gibran akan diri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran tidak sah karena dilakukan setelah putus konstitusi yang mengubah batas usia minim Capres-Cawapres. Ia manipulasi usia dan pelanggaran administrasi dalam proses tersebut. Tidak hanya soal pencalonan, menyoroti keabsahan Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut dokumen tersebut tidak sah dan menyamakan kasus sang ayah Joko Widodo. Dalam orasinya, Rizal mendesak Jokowi diadili atas dugaan penggunaan ijazah palsu dan Gibran dari jabatan wakil presiden. Sejumlah orator ikut meramaikan mimbar bebas akses forensik hingga terpidana ujaran kebencian Alfiannya. Joko Widodo membantah dengan menegaskan bahwa Gibran
benar-benar bersekolah dan lulus secara sah dari Orchid Park Secondary School. Selain Rismond, Subhan mengajukan gugatan Jakarta Pusat terkait riwayat Gibran di Orchard Park Secondary School, Singapura. Gugatan itu mempermasalahkan yang bukan berasal dari dalam negeri. Jokowi pun menyatakan keheranannya atas penerpa ijazah dan putranya. Menyebut kemungkinan ijazah cucunya dan ETS juga akan dipersoalkan. Utang-utang itu tidak dibayar sendiri. Yang ngalah, Pak Jokowi. Termul nih yang sekarang kita yang ngancam-ngancam bubarin, tangkap dia. Ya teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI. Jokowi, kami tahu Anda tulisan PKI. Mak bapak lu gua tahu, tapi memang menyebut kamu PKI, membuat alasan saya di penjara 4 tahun penjara. Oh, bersama Anies, harapan untuk Indonesia Raya. Kita perlu solusi, jangan berdebat lagi. Semua orang sudah tahu bahwa negeri Diam. Kenapa tidak berkutik ketika keadaan seperti ini? Ternyata mereka paham bahwa Jokowi hanya menguasai Solo ini diawalin dari KPU Solo pada waktu dia menjadi wali kota. Jadi persyaratan mendaftar ke KPU itu cukup fotokopi dan dilegalisir. Jadi kalian pernah jadi kota DPRD, DPR. utang-utang itu tidak dibayar sendiri. Ini loh. Kenalkan, saya seorang rakyat jelata, Rismond Janipar, dari sebuah kota Baligi, kota kecil, tetapi saya teman-teman semua, karena memang saya tidak ada kesengajaan untuk menceburkan diri ke sini dalam aktivitas ini, dan semua sampai detik ini adalah biaya sendiri. Semua kami juga biaya sendiri. Jadi inilah perjuangan kita. Tadi kami sudah ke Colomadu, ya, melihat betapa megahnya, luasnya 12.000 meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi. Total biaya 204 miliar. Padahal yang kita tuntut hanyalah beliau untuk secara jujur, kalau memang ada ijazahnya tampilkan ke rakyat. Kalau tidak ada, ya minta maaf, minta ampun pada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung umat Islam pada Selasa 28 Oktober untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini buntut dari ijazah Gibran dan Jokowi yang dinilai bermasalah. Wakil Ketua TPU Rizal Fadilah mengungkit proses pencalonan Gibran yang dinilai cacat konstitusi. Seperti telah diketahui, Gibran dapat mencalonkan diri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran sebagai Cawapres tidak sah karena dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres. Ia menuding ada manipulasi usia dan pelanggaran administrasi dalam proses tersebut. Tidak hanya soal pencalonan, Rizal juga menyoroti keabsahan ijazah Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut dokumen tersebut tidak sah dan menyamakan kasusnya dengan ayah Jokowi. Dalam orasinya, Rizal mendesak agar Jokowi diadili atas dugaan penggunaan ijazah palsu dan Gibran dimaksudkan dari jabatan sebagai wakil presiden. Sejak ikut meramaikan aksi ini, diantaranya ahli digital forensik Rismond Janipar hingga terbencian Alfian Tanjung. Ya, Jokowi membantah dengan menegaskan bagi Gibran sekolah dan secara sah dari Orchid Park Secondary. Selain Rismond, Subhan Pengadilan Negeri Jakarta Gibran di Orchard Park Secondary School pendidikan Gibran yang bukan berasal dalam negeri. Jokowi pun menyatakan keheranannya atas polemik yang terus
menerpa ijazah dirinya dan putranya. Ia bahkan kemungkinan ijazah cucunya dites juga dipersoalkan. Bayar sendiri. Ini loh. Dan kami ingatkan lagi, jangan lalai. Hukum. Yang pertama, saya kalau Bapak Ibu menyimak, saya sudah mengumumkan Jokowi termul nih yang sekarang kita yang anggap dia. Ya, teman-teman laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI. Jokowi, kami pada putusan PKI. Bapak lu buat tuh tapi PKI membuat alasan saya dipenjara 4 tahun penjara. Bersama harapan Indonesia Raya. Solusi dengan berdebat lagi. Semua setahun. Kenapa tidak berkutik ketika keadaan seperti ini? Ternyata mereka paham bahwa Jokowi hanya menguasai Solo ini diawalin dari KPU Solo pada waktu dia menjadi wali kota. Jadi persyaratan mendaftar ke KPU itu cukup fotokopi dan dilegalisir. Jadi kalau yang pernah jadi anggota DPRD, DPR, Kenalkan seorang relawan dari sebuah kota Baligi kecil, tetapi itulah ya saya dan ini dari teman-teman semua karena benar saya dan untuk menceburkan diri ke sini dalam aktivitas dan detik ini dia sendiri perjalanan kami juga biaya diri. Jadi inilah perjuangan kita ke Colomadu ya, melihat betapa megahnya, luasnya 12.000 meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi. Biaya 104 miliar. Pada tuntut hanyalah beliau untuk secara jujur kami ajasnya tampilkan ke rakyat. Saya minta maaf, minta ampun pada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun. Anda sedang menyaksikan live Tribun News bersama saya Rima Anggi. Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung umat Islam pada Selasa Oktober bukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mantan Polri dibutuh dari dan Julai bermasalah. Ariz Pencang dinilai cacat konstitusi. Seperti telah diketahui, Gibran dapat mencalonkan diri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah karena dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres. Ia menuding ada manipulasi usia dan pelanggaran administrasi dalam proses tersebut. Tidak hanya soal pencalonan, Rizal juga menyoroti ijazah Gibran digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Menyebut dokumen tersebut sah dan menyamakan dengan sang ayah Joko. Dalam orasinya agar Jokowi diadili atas dugaan penggunaan ijazah, Gibran dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Sejumlah meramaikan mimbar bebas aksi ini, diantaranya ahli digital forensik Rismon hingga terpidana ujaran kebencian Alfian Tanjung. Sebelumnya, Joko Widodo membantah dengan tegas benar-benar bersyukur dan lulus secara sah dari Orchid Park Secondary School. Selain Rismon, Halal juga mengajukan gugatan negeri Jakarta Pusat terkait pendidikan Gibran Park Secondary School. Gugatan itu mempermasalahkan latar pendidikan Gibran yang bukan berasal dari dalam negeri. Jokowi pun menyatakan danannya atas polemik yang terus menerpa ijazah dirinya dan putranya. Ia bahkan
menyebut kemungkinan cucunya dan juga dipersoalkan. Hutang-hutang itu tidak ini loh. Dan jangan lagi, jangan lalai. Siapa yang review pertama? Jokowi. Kalau Bapak Ibu menyimak channel saya sudah mengumumkan Jokowi tangkap di PKI. Mak bapak lu gua tahu, tapi memang menyebut kamu PKI membuat alasan saya dipenjara 4 tahun penjara. Bersama Anies, harapan untuk Indonesia Raya. Kita perlu solusi, jangan berdebat lagi. Semua orang sudah tahu bahwa negeri Diam. Kenapa tidak berkutik ketika keadaan seperti ini? Ternyata mereka paham bahwa Jokowi hanya menguasai Solo ini diawalin dari KPU Solo pada waktu dia menjadi wali kota. Jadi persyaratan mendaftar ke KPU itu cukup fotokopi dan dilegalisir. Jadi kalian pernah jadi anggota DPRD, DPR. Hutang-hutang itu tidak dibayar sendiri. Ini loh. Dan Kenalkan, saya seorang rakyat jelata, Rismon Janipar, dari sebuah kota Baligi, kota kecil. Tetapi itulah ya, saya aktivis dadakan ini tidak seperti teman-teman semua, karena memang sebenarnya saya tidak ada kesengajaan untuk menceburkan diri ke sini dalam aktivitas ini. Dan semua sampai detik ini adalah biaya sendiri. Semua kita biaya sendiri. Perjalanan kami juga biaya sendiri. Jadi inilah perjuangan kita. Tadi kami sudah ke Colomadu ya, melihat betapa megahnya, luasnya 12.000 meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi. Total biaya 204 miliar. Padahal yang kita tuntut hanyalah beliau untuk secara jujur, kalau memang ada ijazahnya tampilkan ke rakyat. Kalau tidak ada ya minta maaf, minta ampun pada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung umat Islam pada Selasa 28 Oktober untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini buntut dari ijazah Gibran dan Jokowi yang dinilai bermasalah. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah mengungkit proses pencalonan Gibran yang dinilai cacat konstitusi. Seperti telah diketahui, Gibran dapat mencalonkan diri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran sebagai Cawapres tidak sah karena dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres. Ia menuding ada manipulasi usia dan pelanggaran administrasi dalam proses tersebut. Tidak hanya soal pencalonan, Rizal juga menyoroti keabsahan ijazah Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut dokumen tersebut tidak sah dan menyamakan kasusnya dengan sang ayah, Joko Widodo. Dalam orasinya, Rizal mendesak agar Jokowi diadili atas dugaan penggunaan ijazah palsu dan Gibran dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Sejumlah orator ikut meramaikan mimbar bebas aksi ini, di antaranya ahli digital forensik Rismon Janipar hingga terpidana ujaran kebencian Alfian Tanjung. Sebelumnya, Joko Widodo membantah dengan menegaskan bahwa Gibran benar-benar bersekolah dan lulus secara sah dari Orchid Park Secondary School. Selain Rismon, Subhan Palal juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait riwayat pendidikan Gibran di Orchard Park Secondary School, Singapura. Gugatan itu mempermasalahkan latar pendidikan Gibran yang bukan berasal dari sekolah dalam negeri. Jokowi pun menyatakan keheranannya atas polemik yang terus menerpa ijazah dirinya dan putranya. Ia bahkan menyebut kemungkinan ijazah cucunya dan Jan Etes juga akan dipersoalkan. hutang-hutang itu tidak dibayar sendiri. Ini loh. Dan yang kami ingatkan lagi, jangan lalai. Siapa yang harus dihukum? Yang pertama, Jokowi. Saya, kalau Bapak Ibu menyimak channel saya sudah mengumumkan Jokowi
Termul nih yang sekarang kita yang ngancam bubarin, tangkap dia. Ya teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI. Kami tahu Anda simpatisan PKI. Mak bapak lu gua tahu, tapi memang menyebut kamu PKI membuat alasan saya dipenjara 4 tahun penjara. Bowo bersama Anies, harapan untuk Indonesia Raya. Kita perlu solusi, jangan berdebat lagi. Semua orang sudah tahu bahwa negeri Siap. Kenapa tidak berkutik ketika keadaan seperti ini? Ternyata mereka paham bahwa Jokowi hanya menguasai Solo ini diawalin dari KPU Solo pada waktu dia menjadi wali kota. Jadi persyaratan mendaftar ke KPU itu cukup fotokopi dan dilegalisir. Jadi kalian pernah jadi anggota DPRD, DPR, hutang-hutang biar bayar sendiri. Ini loh. Kenalkan saya seorang rakyat jelata, Rismon Janipar, dari sebuah kota Baligi, kota kecil. Tetapi itulah ya, saya aktivis dadakan ini tidak seperti teman-teman semua, karena memang sebenarnya saya tidak ada kesengajaan untuk menceburkan diri ke sini dalam aktivitas ini. Dan semua sampai detik ini adalah biaya sendiri. Semua kita biaya sendiri. Perjalanan kami juga biaya sendiri. Jadi inilah perjuangan kita. Tadi kami sudah ke Colomadu ya, melihat betapa megahnya, luasnya 12.000 meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi. Total biaya 204 miliar. Padahal yang kita tuntut hanyalah beliau untuk secara jujur, kalau memang ada ijazahnya tampilkan ke rakyat. Kalau tidak ada, ya minta maaf, minta ampun pada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung umat Islam pada Selasa 28 Oktober untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini buntut dari ijazah Gibran dan Jokowi yang dinilai bermasalah. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah mengungkit proses pencalonan Gibran yang dinilai cacat konstitusi. Seperti telah diketahui, Gibran dapat mencalonkan diri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran sebagai Cawapres tidak sah karena dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres. Ia menuding ada manipulasi usia dan pelanggaran administrasi dalam proses tersebut. Tidak hanya soal pencalonan, Rizal juga menyoroti keabsahan ijazah Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut dokumen tersebut tidak sah dan menyamakan kasusnya dengan sang ayah, Joko Widodo. Dalam orasinya, Rizal mendesak agar Jokowi diadili atas dugaan penggunaan ijazah palsu dan Gibran dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Sejumlah orator ikut meramaikan mimbar bebas aksi ini, di antaranya ahli digital forensik Rismon Janipar hingga terpidana ujaran kebencian Alfian Tanjung. Sebelumnya, Joko Widodo membantah dengan menegaskan bahwa Gibran benar-benar bersekolah dan lulus secara sah dari Orchid Park Secondary School. Selain Rismon, Subhan Palal juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait riwayat pendidikan Gibran di Orchard Park Secondary School, Singapura. Gugatan itu mempermasalahkan latar pendidikan Gibran yang bukan berasal dari sekolah dalam negeri. Jokowi pun menyatakan keheranannya atas polemik yang terus menerpa ijazah dirinya dan putranya. Ia bahkan menyebut kemungkinan ijazah cucunya dan Jan Etes juga akan dipersoalkan. Hutang-hutang biar bayar sendiri. Ini loh. Dan yang kami ingatkan lagi, jangan lalai. Siapa yang harus dihukum? Yang pertama, Jokowi. Saya, kalau Bapak Ibu menyimak channel saya sudah mengumumkan Jokowi. Semua nih yang sekarang kita yang ngancam bubarin, tangkap dia. Teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek
PKI, mak bapak lu gua tahu, tapi memang menyebut kamu PKI, membuat jarak 4 tahun penjara. Oh, bersama Anies, harapan untuk kita perlu solusi yang buat semua orang sudah tahu bahwa negeri ini Kenapa tidak berkutik ketika kali ternyata mereka paham bahwa Jokowi hanya menguasai ini diawalin dari Solo pada waktu dia. Jadi persyaratan TPU itu cukup fotokopi dan CM. Kenalkan rakyat jelas Monjanipar dari sebuah kota Baligi, kota kecil, tetapi itulah ya, saya aktivis dadakan ini tidak seperti teman-teman semua, karena memang sebenarnya saya tidak ada kesengajaan untuk menceburkan diri ke sini dalam aktivitas ini, dan semua sampai detik ini adalah biaya sendiri, semua kita biaya sendiri, perjalanan kami juga biaya sendiri. Jadi inilah perjuangan kita. Tadi kami sudah ke Colomadu, ya, melihat betapa megahnya, luasnya 12.000 meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi. Total biaya 204 miliar. Padahal yang kita tuntut hanyalah beliau untuk secara jujur, kalau memang ada ijazahnya tampilkan ke rakyat. Kalau tidak ada ya minta maaf, minta ampun pada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung umat Islam pada Selasa 28 Oktober untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini buntut dari ijazah Gibran dan Jokowi yang dinilai bermasalah. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah mengungkit proses pencalonan Gibran yang dinilai cacat konstitusi. Seperti telah diketahui, Gibran dapat mencalonkan diri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres. Menurut Rizal, pencalonan Gibran sebagai Cawapres tidak sah karena dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres. Ia manipulasi usia dan pelanggaran administrasi dalam proses tersebut. Tidak hanya pencalonan, Rizal juga menyoroti keabsahan ijazah Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut sah kasusnya dengan sang ayah Joko Widodo. Dalam orasinya, Rizal mendesak agar Jokowi diadili atas dugaan penggunaan ijazah palsu dan Gibran dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Sejumlah orator ikut meramaikan mimbar bebas aksi ini, di antaranya ahli digital forensik Rismon Sianipar hingga terpidana ujaran kebencian Alfian Tanjung. Sebelumnya, Joko Widodo membantah dengan menegaskan bahwa Gibran benar-benar bersekolah dan lulus secara sah dari Orchid Park Secondary School. Selain Rismon, Subhan Palal juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait riwayat pendidikan Gibran di Orchard Park Secondary School, Singapura. Gugatan itu mempermasalahkan latar pendidikan Gibran yang bukan berasal dari sekolah dalam negeri. Jokowi pun menyatakan keheranannya atas polemik yang terus menerpa ijazah dirinya dan putranya. Ia bahkan menyebut kemungkinan ijazah cucunya dan Jan Etes juga akan dipersoalkan. Hutang-hutang tidak dibayar sendiri. Ini loh. Dan yang kami ingatkan lagi, jangan lalai. Siapa yang harus dihukum? Yang pertama, Jokowi. Saya, kalau Bapak Ibu menyimak channel saya sudah mengumumkan Jokowi. Termul nih yang sekarang kita yang ngancam-ngancam bubarin, tangkap dia. Ya, teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI. Jokowi, kami tahu Anda putusan PKI. Mak bapak lu gua tahu, tapi memang menyebut kamu PKI, membuat alasan saya di penjara 4 tahun penjara. Oh, bersama Anies, harapan untuk Indonesia Raya. Kita perlu solusi, jangan berdebat lagi. Semua orang sudah tahu bahwa negeri ini
Diam. Kenapa tidak berkutik ketika keadaan seperti ini? Ternyata mereka paham bahwa Jokowi hanya menguasai Solo ini diawali dari KPU Solo pada waktu dia menjadi wali kota. Jadi persyaratan mendaftar ke KPU itu cukup fotokopi dan dilegalisir. Jadi kalian pernah jadi anggota DPRD, DPR. Utang-utang itu tidak dibayar sendiri. Ini loh. Kenalkan, saya seorang rakyat jelata, Rismon Janipar, dari sebuah kota Baligi, kota kecil. Tetapi itulah ya, saya aktivis dadakan ini tidak seperti teman-teman semua, karena memang sebenarnya saya tidak ada kesengajaan untuk menceburkan diri ke sini dalam aktivitas ini. Dan semua sampai detik ini adalah biaya sendiri. Semua kita biaya sendiri. Perjalanan kami juga biaya sendiri. Jadi inilah perjuangan kita. Tadi kami sudah ke Colomadu, ya, melihat betapa megahnya, luasnya 12.000 meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi.